سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Allah dan tentu saja yang sangat menghormati pengurus DCF maupun PPA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Kabar ibu bapak gimana, sehat semuanya? Sehat ya. Kalau saya suaranya agak tidak begitu baik saja. Suaranya agak mutas-mutas gimana? Bapak Ibu, ini besok panitia itu memberikan pengumuman kepada ibu-ibu siapa yang duduknya depan dapat berpres 2 mangkok soto. Nah ini biar saya berisi. Jadi berpresnya 2 mangkok soto. Ini kayak judul film ya Pak. Jadi pilih tempat duduknya paling belakang dulu. Nah, baik, ibu-ibu kita akan teruskan kajian Riyadhus Shalihin kita. Nampaknya kita baru nomor berapa gitu ya? Baru nomor berapa begitu, terus kemudian terputus karena masalah secara tematik. Kalau kita keliru, kita akan lanjutkan bab tentang taubat. Ini yang sudah masuk buku awahan tadi. Oh, HP. HP-nya apa bukain? TikTok. Iya, alhamdulillah. Kita sampai ke hadis yang kalau tidak dulu 8 itu 20 gitu. Di bab tentang taubat, bab tentang taubat hadis yang ke-20. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri. Ini mungkin penomorannya yang agak berbeda. Ini kebetulan Bapak Ibu bukunya beda-beda, cetakannya beda-beda, begitu. Terus yang membedakan ada yang bawa, ada yang tidak. Karena kita kajiannya kan Riyadhus Shalihin, ya memang islami dengan islami dengan tematik itu. Hadisnya ke-20 bahwa hadis ke-20 bab tentang taubat. Ini hadisnya wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Itu hadis yang panjang tuh. Hadis yang panjang. Ini hadis yang panjang. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri, itu biasa dikenal dengan Abu Sa'id al-Khudri.
anna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada pada zaman sebelum kalian, kata Nabi, seorang yang membunuh 99 orang. Nafsan itu diartikan orang, diartikan jiwa, diartikan nafas. Maka kalau di dalam surat Ali Imran 185 begitu, kullu nafsin, apa gitu, biasa tasbih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafas itu nafas. Jadi setiap yang bernafas akan, ya siapapun yang bernafas itu. Ada orang yang seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahibin. Maka kemudian ia bertanya kepada orang yang paling tahu, dianggap paling tahu, sampai disebutkan ahlil ardi. Di kampung itu yang paling tahu itu siapa? Nah, itu yang kemudian ditanya. Maka orang ini fadulla ala rahibin. Maka orang ini menunjukkan kepada seorang rohib. Rohib itu pemuka agama. Kalau Yahudi ya namanya juga rohib. Ulamanya Yahudi namanya rohib. Ditunjukkan kepada seorang pemuka agama. Fa'atahu, maka kemudian orang ini yang membunuh 99 orang tadi itu mendatangi pemuka agama. Faqala, maka ia bertanya, innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubatin. Pertanyaannya adalah bahwa ia mengaku sudah membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubatin, apakah taubatnya masih bisa diterima? Apakah ia bisa diterima taubatnya? Pakola, maka rohib ini, pemuka agama ini menjawab, lah, oh enggak, sudah bunuh 99 orang, sudah ada diterima taubat. Lantas dijawab tidak demikian, maka naik darah lagi. Si santai jeneng kesatus. Faqatalahu fakamala bihi mi'atan. Maka kemudian rohib ini dibunuh. Lantas fakamala bihi mi'atan, maka jadi genaplah dia membunuh 100. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rajulin 'alimin. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang yang dianggap paling tahu tadi. Ya. Maka orang ini menunjukkan kepada seseorang yang alimin, orang yang alim, orang yang punya pengetahuan tinggi. Faqala innahu qatala mi'atan nafsin fahal lahu min taubatin. Faqala na'am. Maka kemudian datanglah ia kepada orang yang ditunjuk tadi, lantas ia menyampaikan bahwa ia telah membunuh 100 orang. Apakah taubatnya itu diterima? Orang yang alim ini mengatakan, oh iya, taubatnya bisa diterima. Jadi kalau yang pertama tadi rohib mengatakan tidak bisa diterima, tapi orang yang alim ini mengatakan bisa diterima. Kemudian dia bertanya, wa may yahulu bainahu wa baina taubati, apa yang bisa menghalangi dia antara dia dengan taubat itu, apa penghalangnya? Maka orang yang alim ini menyarankan, intolik ila ardin,
kada wa kada. Pergilah ke kampung ini, ke kampung ini. Jadi Bapak sekalian, rupa-rupanya jawaban yang kedua lebih menenteramkan gitu, dibanding dengan jawaban yang pertama. Maka orang yang alim ini kemudian menyarankan untuk apa? Untuk pergi ke suatu tempat yang dimana di tempat itu ia bisa bertaubat dan kemudian memperbaiki perilaku. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Di kampung tadi banyak orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'budillahi ma'ahum, fa'budillaha ma'ahum. Maka sembahlah Allah bersama mereka, maka beribadahlah bersama mereka. Ya, karena kemudian ditunjukkan tempat itu, Bapak sekalian, ya maka ia punya azam, punya tekad untuk datang itu. Dalam pesan tadi, di samping untuk kemudian ia beribadah bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipesankan wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu'in. Tapi jangan kembali ke kampungmu tadi. Jangan kembali ke kampung asalmu. Karena kampung asalmu itu adalah kampung yang jelek. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantoro, saya selingi. Ki Hajar Dewantoro, ini kan pusat pendidikan. Ki Hajar Dewantoro mengatakan tri pusat pendidikan. Tri pusat pendidikan. Itu Ki Hajar Dewantoro. 3 pusat pendidikan. 1 lingkungan keluarga. Maka disebutkan al-ummu madrasatul ula. Maka ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Pusat pendidikan yang kedua adalah lingkungan. Maka Nabi berpesan al-jar qobladar. Al-jar qobladar. Bapak Ibu, kalau ada yang mau pindah rumah, buat rumah, maka lihatlah lingkungannya sebelum dibangun rumah. Karena apa? Lingkungan itulah nanti akan menjadi tempat pendidikan anak-anak kita. Pusat pendidikan yang kedua adalah mana Bu? Lingkungan. Itu kata Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang ketiga adalah di sekolah. Maka lingkungan sekolah, ibu dan bapak itu juga menentukan bagaimana lingkungan sekolah itu yang kemudian memunculkan pendidikan, bukan pengajaran. Jadi pendidikan. Nanti kayak itu. Nanti kalau pilih sekolah, bagus kan lihat sekolahnya kayak apa. Nilai-nilai pendidikan Islam ini dikembangkan atau hanya formalitas. Dilihat. Ini Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana kita lihat Bapak sekalian, lingkungan itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam pendidikan. Ini orang ini berpesan, jangan balik ke kampungmu. Kamu balik ke kampungmu lah, lingkungan kampungmu itu jelek. Jangan kembali. Nanti apa? Kembalilah. Orang masuk penjara, kayaknya sudah tobat itu di dalam penjara. Atau malah lebih pintar Pak masuk penjara. Ini malingnya maling ayam, kecekel, masuk penjara. Begitu keluar tambah pintar, bisa maling motor. Karena ada jiplak di dalam. Lingkungan itu membentuk itu. Maka kalau kemudian dia kembali ke lingkungan sebelumnya, Bapak sekalian, maka pengaruhnya luar biasa. Ini ada bapak-bapak yang merokok? Ada. Tidak usah tunjuk jari Pak ya. Ya ada yang merokok, ada yang merokok. Ada bapak berusaha untuk berhenti merokok. Usahanya keras banget itu. Gitu. Nah, lihat nanti kalau bapak berusaha untuk kembali berhenti untuk merokok, lihat lingkungannya, kembali kemudian sering bergaul dengan teman-teman yang kemarin itu merokok itu. Wah,
Ya, begitu. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak sekalian, menyebutkan tidak pusat pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyebutkan tentang sumber-sumber di dalam pendidikan itu catur pusat pendidikan. 4 pusat pendidikan. 1 di keluarga, 2 di lingkungan, 3 di sekolah formal, yang 4 di masjid. Maka ajaklah Bapak Ibu, anak-anak cucu itu diajak dikenalkan dengan masjid. Iya, dikenalkan dengan masjid. Karena pusat pendidikan itu ada di masjid. Ini saya sekarang ini kalau ada anak-anak datang ke masjid, gimana? Ada tulisannya, saya datang ke masjid itu ada tulisannya. Anak-anak di bawah sekian tahun dilarang masuk masjid. Ya nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu bawa cucu ke masjid, bawa anak ke masjid, itu tanggung jawabnya ini. Bagaimana diminimalisir itu tidak mengganggu. Nanti kalau ada yang ngeloknya, ya aku kesinggung. Nanti ada yang bawa anak ke masjid, anaknya rame, diloke sama jamaah yang lain, tersinggung malah onek-onek. Wah, ada dipadu, neng-nengan, codakan. Kembali. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu sukin. Maka jangan kembali kepada kampung. Karena apa? Kampungmu itu adalah kampung yang kampung yang jelek. Fantolako hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Kemudian ia berjalanlah menuju kampung yang ditunjukkan oleh orang yang alim tadi. Maka kemudian idza nasafat tariq, sampai di pertengahan jalan atahul maut, kemudian meninggal. Atahul maut itu didatangi kematian. Kematian kita mendatangi atau kematian yang datang kepada kita, Bu? Kita mendatangi kematian atau kematian yang mendatangi kita? Gimana, Pak? Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Ya. Ini Bapak-bapak langsung klik. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta, sesungguhnya kematian yang kau lari dari kematian itu. Banyak orang yang tidak ingin mati, ya Pak, lari. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu, yang kau lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu yang akan menjumpai kalian. Maka orang ini ditemui oleh kematian. Tsumma hatta idza nasafa tariqa atahul maut. Kemudian fahtasomat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azabi. Maka ini bagianku antara malaikat rahmat dengan malaikat. Faqalat malaikatur rahmati, maka kemudian malaikat rahmat berkata, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Orang ini sudah menjadi orang yang bertaubat, yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubatnya biqalbihi ila Allah Ta'ala, sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bagianku, kata malaikat rahmat. Tapi malaikat azab tidak mau kalah. Wa qalat malaikatul azabi innahu lam ya'mal khairan qat. Malaikat azab berkata, tapi dia belum pernah berbuat kebaikan, kebajikan sedikit pun belum pernah. Nah itu bagian aku. Bagian aku untuk mengazab. Jadi Ibu dan Bapak
persimpangan, terjadi perselisihan, bahkan malaikat rahmat itu memperselisihkan, begitu. Ini antara Pak RT, Pak RW dengan warga terjadi perselisihan karena orang ini ngaku Islam tapi tidak pernah sholat, meninggal di sholatnya mau bodoh. Ya. Pak RT sama Pak RW, Pak RT kalau ngobrol sambil ngewake warganya pun Pak RT dewi mau. Jadi orang ini, Bapak sekalian, bertaubat, sudah bertaubat, kemudian dia berkehendak dan ingin pergi ke kampung yang ditunjukkan oleh orang yang alim ini, tapi di perjalanan tengah jalan dia tinggal. Malaikat rahmat tadi mengatakan ini sudah bertobat, malaikat azab mengatakan dilihat dari mana Pak? Dari amalnya. Dilihat dari amalnya. Karena rupa-rupanya malaikat azab menyampaikan orang ini belum pernah bertobat. Ya kalau sudah bicara tentang amal, memang amal ini sesuatu yang dikesampingkan. Banyak orang yang mengesampingkan amalnya. Ya udah Pak. Maka Nabi SAW menyampaikan, yutba'ul mayyit salasun. Mayyit itu diikuti oleh 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayyit itu diikuti oleh 3 hal. Ahluhu keluarganya, hartanya, maluhu, wa yang keempat, yang ketiga, amal. Fayarji usnani wa yabqa wahid. Yang 2 balik, yang 1 tetap bersama dia. Fayarji ahluhu wa amaluhu. Maka yang balik itu adalah keluarganya dan kemudian wayabqa amal, tetap bersama dia amal. Jadi kalau bicara tentang amal begitu Pak. Tapi kadang-kadang kita ini ketika bicara tentang amal ini, amal menjadi sesuatu yang dikesampingkan. Saya barangkali pernah bercerita ya Pak, ada juragan yang punya 4 istri Pak. Gimana Ibu? Saya ke Bapak, kalau Ibu nanti rotok dia gitu ya. Istri 4 sama gitu. Pak, Bu, ya, sekarang ke Ibu. Ibu ada juragan, kaya raya, istrinya 4. Bapak jangan tanya gimana caranya dapat istri 4. Pak. Istri yang keempat, cantik, Ibu, cantik, glowing, muda, sehingga kalau si bapak ini mau kemana-mana, yang diajak itu istri yang kedua. Istri yang ketiga itu orang yang luar biasa, cekatan, rajin, dan apa yang dibutuhkan oleh sang suami, sang bapak tadi, itu dipenuhi oleh istri yang ketiga. Istri yang kedua, ibu dan bapak, adalah orang yang pandai, pintar, cerdas, sehingga ketika si bapak punya masalah, maka istri yang kedua yang memberikan solusi. Si solusi itu istri yang kedua. Istri yang pertama bagaimana Ibu? Istri yang pertama orangnya sangat setia, sehingga dia ikhlas suaminya beristri sampai 4 itu tadi. Luar biasa. Suatu ketika Pak, si juragan itu sakit, semakin hari tambah sakitnya tambah, sampai suatu ketika dia merasa kayaknya aku nggak bisa sembuh. Terbayang itu kematian Pak, terbayang kematian. Terus kemudian terbayang, dimakamkan masuk kubur sendirian. Betapa begitu ya? Ya sendirian itu masuk kubur. Maka tiba-tiba dipanggillah istri yang keempat yang diajak kemana-mana. Wahai adik, yang panggilnya yang Ibu, tapi hati-hati ya, saya mengikut sedikit nih. Kemarin beberapa waktu lalu saya ketemu dengan bapak-bapak yang sudah sepuh. Itu jalan digandeng, manggilnya iya. Sudah sepuh, bukan iya ternyata. Begitu saya tanya memang begitu.
Begitu duduk ngobrol sama saya, begitu kan, ibunya ke sana beli minuman begitu. Pak, kejenengan kok ya romantis banget. Kalau niku Mary kali itu. Kok Mary pun? Itu loh, jenengan kok ngambil yang romantis. Pun dahulu Pak, manggil yang ya kita tahun bukan tahun yang lalu Mas. Kalau mulai panggil yang gitu. Luar biasa. Iya, luar biasa loh, panggilnya yang dengan romantis kalau Mary aja dengan kalau tak melu-melu dengan oh, Mas aku keren tuh, tapi kalau manggil yang itu bukan romantis kalau lali jenenge bojo kula karena lali bojone, nama bojone itu dia panggilnya ada ibu nanti kalau suami panggilnya di saat yang demikian itu, maka dipanggilan istri yang keempat yang tadi diajak kemana-mana tadi, Bu. Kemudian sang juragan menyampaikan, Dek, ketoke aku istras ora suwe. Sakitku sudah begini-gini, terus kemudian disampaikan, belum ora. Sok ben nek aku dikubur kowe ngancani aku. Oh, Pak protes Pak. Ditanya demikian, jawabnya istri yang keempat yang tadi masih muda diajak kemana-mana, gimana Pak? Sanes mawon Pak. Maksud gitu ya Pak ya. Rupa-rupanya selama ini diajak kemana-mana tidak mau ikut itu, tidak mau menemani dia. Sudah mulai gelon, sudah mulai ada gelon. Tapi masih punya harapan. Masih punya harapan ya Pak? Oh iya, aku masih punya istri yang ketiga. Maka singkat cerita, itu yang Bapak dipanggil istri yang ketiga. Ditanyakan hal yang sama, jawabnya juga sama, tidak mau. Semakin gelap. Pun demikian ada harapan, wah saya itu kalau punya masalah ada istri yang kedua yang memberikan solusi kepada saya. Ini pasti dia kasih solusi saya. Dipanggil ditanyakan hal yang sama, jawabnya apa Bu? Rupa-rupanya jawabnya sama. Semakin dulu menangis si juragan tadi. Ternyata istri ketiga, istri keempat, istri kedua, tidak ada yang mau nama itu. Tiba-tiba ada suara, Mas, aku belum kok ngancani jenengan. Begitu dilihat siapa suaranya itu, ternyata istri yang pertama ngambil daster. Pun bolong, nganggo koyo, tekelan koyo itu, barangnya ke ambune PPO. Rupa-rupanya istri yang pertama yang kemudian bersuara, aku belum ngancani jenengan. Ibu Bapak, sejatinya cerita itu adalah cerita tentang bagaimana kondisi kita semua. Istri yang keempat kemana-mana dibanggakan, kemana-mana dibawa, itu adalah gelar dan jabatan. Gelar dan jabatan. Orang bangga dengan gelar, orang bangga dengan jabatan loh. Haji 2 kali tidak dicantumkan marah. Haji 2 kali. Ditulisnya Bapak Umar. Terus haji loh, orang tulis. Gelar. Jabatan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah terus. Itu istri yang kedua. Bangga orang dengan gelar, bangga dengan jabatan. Istri yang ketiga yang bisa memenuhi kebutuhan itu adalah harta. Harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, walaupun porsinya beda-beda. Porsinya beda-beda, tapi harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dititipkan kepada kita. Itu seperti istri yang ketiga, pemenuhan kebutuhan kita. Sementara istri yang kedua yang memberikan solusi itu adalah keluarga kita, sahabat dan teman-teman kita. Ketika kita ada masalah, curhatnya sama siapa? Itu maksudnya. Sementara istri yang pertama ngambil dasar minimal tidak terurus. Istri yang pertama tidak terurus,
karena orang ini lebih fokus untuk istri yang kedua, ketiga, dan keempat, sehingga tidak fokus dengan istri yang pertama. Itu adalah amal. Padahal itu adalah yang akan dibawa oleh mayit, diikuti 3 hal: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 balik, tidak ada Pak. Harta yang ikut kita besok itu hanya kain kafan, bapak-bapak 3 lapis, ibu-ibu 5 lapis. Hanya itu saja. Yang jadi kesayangan apa? Dibawakan betul. Keluarganya hanya ikut sampai di makam saja, dikuburkan sudah selesai. Dia nangis-nangis, tapi 5 hari kemudian sudah bisa tersenyum. Maka ibu-ibu dan bapak yang tua kira malaikat azab mengatakan dia tidak pernah beramal sedikit pun, tidak pernah itu. Maka itu dia bagian saya akan mengazab dia. Tapi malaikat rahmat mengatakan, oh ya, dia sudah bertaubat. Taubatnya pun dengan sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya ini fa'atahum malakun fi surati adamiyyin, maka datanglah malaikat yang menjelma menjadi seorang manusia. Ini jadi penengah. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, maka kemudian jadilah ia ini menjadi penengah, menjadi hakim di antara malaikat rahmat dengan malaikat. Faqala kisu ma bainal ardhaini fa ila ayyihima kana adna fa huwa lahu. Coba ukur gitu. Kisu ma bainal ardhaini, coba diukur jarak antara dia dengan dari rumah tadi itu, dari tempatnya dia berangkat sampai ke tempatnya tadi, ukurlah menjadi ma bainal ardhaini, dibagi menjadi 2. Nah, dibagi menjadi 2 bagian. Fa ila ayyatihi maka adna fadlan, maka mana yang dia lebih dekat, disitulah posisi. Mana yang lebih dekat, maka disitulah posisi. Faqasu bawajaduhu adna ilal ardi allati arad. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab itu, jangan tanya kok manut-manut. Maka dua-duanya kemudian diukur ya, antara jarak dari tempat dia berangkat dengan jarak antara tempat dia meninggal sampai tempat dia akan bertobat di sana. Maka ternyata fawajaduhu, maka 2 malaikat itu mendapatkan adna ilal ardi lati aroda, rupa-rupanya lebih dekat kepada kampung yang dituju. Jadi lebih dekat kepada kampung yang dituju, jadi kampung di mana dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqabathu malaikatur rahmah, maka kemudian itu jadi bagiannya malaikat rahmat, tidak jadi diambil oleh malaikat. Dan inilah ibu dan bapak Allah. Nanti di dalam riwayat yang lain jaraknya cuma hanya sejengkal saja. Selisihnya di dalam hadis yang lain disebutkan jaraknya hanya sejengkal. Benar gini. Lupa-lupanya yang lebih dekat ke sana itu hanya jarak, selisihnya hanya sejengkal saja. Masya Allah. Nah, ibu-ibu dan bapak Allah. Jadi inilah hadis yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana taubat. Taubat di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan istilah taubatan surat At-Tahrim ayat 8. Ini surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kita bertobat, Bapak sekalian, itu ada di TikTok, di video, di mana itu ada Ustaz mengatakan
sholat taubat. Ada nggak sholat taubat, Pak? Ada. Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak merekomendasikan karena hadisnya dhaif. Tidak ada hadis yang kuat berkaitan dengan sholat taubat. Nah, ini pula. Fatwa Majelis Tarjih, kita kajiannya Muhammadiyah, Pak. Nah, maka rujukan kita adalah Majelis Tarjih. Ada di Fatwa Majelis Tarjih PP terangkum dalam buku Tanya Jawab Agama. Sinten ingkang kagungan komplit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jilid, Pak. Tanya Jawab Agama 8 jilid. PCM kagungan betul? Betul. Itu kumpulan apa? Nah, fatwa dari Majelis Tarjih dan Tasdid di PP Muhammadiyah yang dirangkum dari Suara Muhammadiyah. Nah, itu tidak ada. Kalau sholat taubat, Bu, tidak masuk. Tidak ada sholat taubat menurut Majelis Tarjih dan Tasdid PP Muhammadiyah. Karena diragu. Lantas kalau kita taubat apa aspeknya? 1, penyesalan. Ada nadamah. Ada nadam. Artinya apa? Menyesal. Taubat itu ya penyesalan paling sekali. Kemudian yang kedua adalah ia berusaha untuk berhenti dari perbuatan dosa. 1, ada penyesalan, kemudian ia berhenti dari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga ada azam. Azam itu tekad. Ya, tekad. Ada tekad untuk tidak mengulang perbuatannya lagi. Itu namanya azam. Azam Bapak Ibu ada pada surat Al-Imran ayat 159. Jadi Al-Imran 159. Itu ada kata azam. Fa idza azamta fatawakkal. Betul, itu nanti Bapak video. Yang keempat adalah banyak beristighfar. Banyak beristighfar. 4 poin aja, Pak. Itulah kalau kita ingin tahu. Tapi kalau kemudian banyak orang tobat, kapoknya kapok. Itu. Sama seperti ibu melahirkan itu. Ibu pas melahirkan itu, kalau ada pasien melahirkan dulu ya Pak, saya datang ke pasien ibu melahirkan, gimana ibu? Ya Allah Pak, sakitnya, Masya Allah, kok kapok kalau itu? Tidak sampai 2 tahun ketemu lagi, loh, bu yang kalau mikir apa bapaknya? Enggak Pak. Jadi Ibu dan Bapak rahmatullah, unsur atau aspek taubat itu nanti kalau bapak-bapak yang sholat taubat tadi, nanti cek Google aja, cek Google hukum sholat taubat Majelis Tarjih.